Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 epidemiologi deskriptif yang beranggotakan saya, Diego Sergio, lalu ada rekan saya Wulandari, lalu ada Yeskiel Gabriel, habis itu ada Monica Juliana, dan ada Rahayu Putri. Berikut adalah subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk subtopik pertama akan membahas mengenai pengertian frekuensi penyakit. Pengertian dari ukuran frekuensi. Pernyataan frekuensi penyakit dalam epidemiologi biasanya dalam arti perbandingan di antara populasi atau di antar subkelompok di dalam populasi itu. Perbandingan tersebut harus memenuhi unsur pembilang atau numerator, penyakit atau denominator, dan waktu atau jarak waktu atau periode. Yang kedua, ukuran kejadian penyakit. Yang pertama ada tipe matematik, yang kedua ada tipe epidemiologik. Yang pertama kita membahas tipe matematik. Tipe matematik dibagi menjadi dua, ada tanpa denominator dan dengan denominator. Tanpa denominator itu ada enumerasi atau hitungan atau angka mutlak, yaitu seperti 1, 2, 3, 4. Lalu dengan denominator itu terbagi menjadi rasio, proporsi, atau rate. Rasio yaitu RR dan OR, proporsi yaitu AR dan PAR, rate itu crude, spesifik, dan adjusted. Untuk tipe epidemiologik, itu ada ukuran frekuensi penyakit, ukuran asosiasi, dan ukuran dampak. Ukuran frekuensi penyakit itu terbagi menjadi insiden, lalu ada prevalen, lalu ada mortalitas. Insiden itu kumulatif atau densitas, lalu prevalen itu ada titik dan period. Selanjutnya ada ukuran asosiasi, yaitu RR dan OR. Lalu ukuran dampak, yaitu perbedaan efek dan fraksi efek. Perbedaan efek itu ada RD, AR, ER, dan PAR. Fraksi efek itu ada AR, PAR, dan PF. Hitungan atau enumerasi atau angka mutlak merupakan jumlah kasar atau frekuensi, misalkan 10 kasus atau 1.867 kasus. Rasio didapat dengan pembagian satu kuantitas dengan kuantitas lain. Misalkan A per B, di mana A yaitu pria dan B adalah wanita. Unsur denominator atau penyebut berbeda atau bukan merupakan bagian dari nominator atau pembagi. Selanjutnya ada proporsi. Seperti halnya rasio, bedanya nominator bagian dari denominator. Bila dikalikan 100 disebut juga persentase. Misalkan 28 per 56 sama dengan 0,5. 0,5 dikali 100% sama dengan 50%. Pada contoh ini, angka 28 merupakan bagian dari angka 56, atau ada 28 kasus dari 56 kasus. Selanjutnya ada rate atau tingkat atau laju. Tipe rasio untuk mengkuantifikasi proses dinamik, misalnya pertumbuhan, percepatan. Misalkan, jumlah individu yang mengalami peristiwa atau numerator dibagi dengan jumlah total individu yang dapat mengalami peristiwa atau populasi beresiko atau denominator. Kemudian dikalikan dengan suatu konstanta 5 per 100.000 dikali 10.000 sama dengan 0,5 per 10.000 penduduk. UFP adalah kuantifikasi kejadian suatu penyakit dengan menghitung individu yang terinfeksi, sakit, atau meninggal pada suatu populasi. Interpretasi UFP biasanya memakai kata-kata
misalkan kadang-kadang atau jarang. Kesepakatan umum dalam interpretasi UFP, bila angka 0,6 sampai 0,8 artinya biasanya. Bila angka 0,2 sampai 0,5 artinya kadang-kadang. Bila angka 0,1 sampai 0,2 artinya jarang. UFP biasanya diukur dengan rate atau proporsi. Jenis UFP yaitu incidence, prevalence, dan mortalitas. Baik, berikutnya adalah tipe epidemiologi. Incidence itu adalah jumlah kasus baru yang berkembang pada suatu periode waktu di antara populasi yang berisiko. Kasus baru itu adalah perubahan status dari sehat menjadi sakit. Periode waktu adalah waktu yang diamati selama sehat hingga sakit. Nah, insidens itu terbagi menjadi dua, yaitu insidens kumulatif dan densitas insidens. Yang pertama ada insidens kumulatif, itu disebut juga risk atau proporsi insidens atau CI. Definisinya rata-rata risiko individu terkena penyakit. Berikutnya juga ada jumlah individu pada denominator harus bebas penyakit pada permulaan periode. CI juga menyatakan probabilitas individu berisiko menderita penyakit dalam periode waktu tertentu, atau individu yang tidak meninggal karena sebab lain selama periode waktu tertentu. Ciri-ciri rumus insidens kumulatif. Nah, itu tidak memiliki dimensi, nilainya dari 0 sampai 1, merujuk pada individu, ada periode rujukan waktu yang ditentukan. Nah, rumusnya seperti ini. Lalu attack rate. Jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu saat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut pada saat yang sama dalam persen atau bisa juga per mil. Contohnya seperti ini. Terus ada juga secondary attack rate. Jumlah penderita baru suatu penyakit yang terjangkit pada serangan kedua dibandingkan dengan jumlah penduduk dikurangi yang telah terkena pada serangan pertama dalam persen maupun per mil. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Nah, berikutnya ada densitas insiden atau incidence density. Disebut juga incidence orang waktu, person time incidence, atau juga tingkat incidence atau incidence rate. Definisi, rata-rata populasi berisiko selama waktu yang ditentukan. Ciri-cirinya itu tidak ada periode rujukan, memiliki dimensi yang merupakan inverse dari waktu, memiliki nilai rentang 0 sampai tak hingga. Rumusnya seperti berikut. Berikutnya akan dibahas mengenai incidence density rate. Disebut juga percent time rate. Nah, rumusnya itu seperti itu, dan juga ada jumlah kasusnya seperti berikut. Kelemahan insidence. Perhitungan insidence sulit diterapkan pada beberapa kasus penyakit yang berulang kali timbul. Misal, pada penelitian penyakit menular seksual atau PMS, yakni Chlamydia trachomatis, individu yang pernah mengalami yang pernah terinfeksi virus ini akan terinfeksi kembali sehingga sulit menghitung insidence. Berikutnya ada prevalence. Definisi, jumlah kasus yang ada baik lama maupun baru dalam populasi pada satu periode waktu tertentu. Interpretasi, probabilitas seorang individu yang menjadi kasus atau jadi sakit pada suatu periode waktu tertentu. Jenis prevalence itu dibagi dua, yaitu prevalence titik dan prevalence periode. Prevalence titik atau point of prevalence, disebut juga prevalence atau proporsi prevalence. Definisinya, probabilitas seorang individu menjadi kasus atau jadi sakit pada suatu titik tertentu. Ciri-ciri, tidak memiliki dimensi, rentang nilai antara 0 sampai 1. Rumusnya seperti berikut. Prevalence periode atau period of prevalence. Disebut juga prevalence tahunan atau annual of prevalence. Prevalence selama hidup
atau lifetime of prevalence. Berikut rumusnya. Nah, ini perbedaan incidence dan prevalence. Lanjut. Nah, ini ringkasannya saja ringkasan dari tadi ada incidence itu dibagi 2 dan prevalence itu dibagi 2. Jadi apa aja gitu. Terus ada mortalitas. Itu tujuannya itu menggambarkan jumlah kematian dalam suatu populasi berbentuk proporsi dalam penyakit menular. Kematian disebabkan penyakit menular. Terus ada death to case ratio atau death case CR. Bisa dikenal juga dengan rasio kematian terhadap kasus. Nah, rumusnya seperti berikut. Dan juga ada contoh soalnya seperti berikut. Berikutnya ada case fatality rate atau CFR. Menyatakan proporsi individu yang mati akibat terinfeksi penyakit tersebut. Nah, rumusnya seperti berikut dan juga ada contoh kasus yang pernah dialami oleh WHO pada tahun 2006. Seperti berikut. Selanjutnya, pada yang ketiga, itu ada ukuran asosiasi. Nah, ukuran asosiasi ini yaitu merefleksikan kekuatan atau besar asosiasi antara suatu exposure atau faktor risiko dan kejadian suatu penyakit, memasukkan suatu perbandingan frekuensi penyakit antara 2 atau lebih kelompok dengan berbagai derajat exposure. Lalu beberapa ukuran asosiasi digunakan untuk mengestimasi efek, dan kemudian untuk mengukur asosiasi dapat dilihat dari ukuran rasio, yaitu risk ratio, odds ratio, incident density ratio, sama prevalence ratio. Nah, prinsip yang jarang terjadi biasanya nilai odds ratio ini sama dengan nilai relatif risk. Kemudian nilai prevalence odds ratio ini hampir sama dengan nilai prevalence proporsi rasio. Dan pada penyakit yang umum terjadi, nilai odds ratio ini lebih ekstrim daripada nilai risk ratio. Pada yang pertama itu ada risk ratio atau rasio resiko. Nah, risk ratio ini adalah rasio dari dua risiko yang terpisah. Risk ratio ini juga disebut sebagai rasio insidence kumulatif dan berkaitan erat dengan rate ratio. Rumusnya yaitu probabilitas pejanan suatu penyakit per probabilitas suatu penyakit tanpa pejanan. Kemudian ada odds ratio. Odds ratio adalah rasio dari kemungkinan terkena penyakit di antara individu yang terpapar dibagi dengan kemungkinan terkena penyakit di antara individu yang tidak terpapar. Nah, dari tabel berikut maka didapat bahwa rumus odds ratio itu A dikali D per B dikali C. Data yang berdasarkan pada insiden, sehingga rumusnya yaitu ada densitas insiden pada kelompok terpajan per densitas insiden pada kelompok tidak terpajan. Kemudian ada prevalence ratio. Nah, ini bila data itu didasarkan pada kasus-kasus prevalence. Yang dapat dirumuskan yaitu prevalence pada kelompok terpajan dibagi prevalence pada kelompok tidak terpajan. Sehingga dapat disimpulkan pada penyakit yang jarang terjadi itu, odds ratio itu kan hampir sama dengan nilai relatif risk itu. Sehingga namun pada penyakit yang umum terjadi itu, nilai odds ratio itu lebih ekstrim daripada risk ratio. Nah, berikutnya kita lanjut ke ukuran-ukuran dampak. Ukuran dampak itu sendiri merefleksikan dampak suatu faktor pada frekuensi atau risiko dari suatu masalah atau outcome kesehatan. Lalu juga merefleksikan kelebihan jumlah kasus karena suatu faktor atau attributable atau jumlah kasus yang dapat dicegah oleh exposure atau pemajan.
Yang pertama ada attributable risk atau AR, yang dapat memberikan informasi tentang risiko penyakit tertentu pada kelompok terpajan yang dapat disebabkan oleh suatu pajanan dan jumlah kasus penyakit tertentu pada kelompok populasi yang terpajan yang dapat dihilangkan apabila pajanannya dikurangi. Jadi untuk rumusnya sendiri itu AR sama dengan risiko pada kelompok terpajan dikurangi risiko pada kelompok tidak terpajan. Nah, yang kedua ada attributable risk percent atau AR persen yang dapat memberikan informasi tentang risiko proporsi penyakit tertentu pada kelompok populasi terpajan yang dapat disebabkan oleh suatu pajanan dan jumlah kasus penyakit tertentu yang dapat dihilangkan jika pajanannya dieliminir atau dikurangi. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini AR persen sama dengan insiden terpajan dikurangi insiden tidak terpajan dibagi insiden terpajan lalu dikalikan 100%. Yang ketiga ada population attributable risk atau PAR. Dinyatakan sebagai pembagian risk difference dengan rate kejadian pada populasi yang terpajan. PAR sendiri menjelaskan tentang risiko terkena penyakit tertentu pada seluruh populasi studi, baik terpajan maupun tidak terpajan, yang di-attributable pada sebuah pajanan dan jumlah kasus penyakit tertentu pada seluruh populasi, baik yang terpajan maupun tidak terpajan yang dapat dihilangkan. Untuk rumusnya sendiri, AR persen sama dengan insiden populasi ditambah insiden tidak terpajan. Maksudnya di sini harusnya PAR. Nah, lanjut ada population attributable risk percent atau PARP. PARP sendiri berarti proporsi kasus baru yang dapat dicegah pada semua orang yang tidak terpajan. Untuk rumusnya sendiri, insidens populasi dikurang insidens tidak terpajan dibagi insidens populasi lalu dikalikan 100%. Yang terakhir ada case fatality rate atau CFR, di mana CFR sendiri untuk memperoleh gambaran tentang distribusi penyakit serta tingkat kematian penyakit tersebut yang terjadi di rumah sakit dapat digunakan perhitungan case fatality ratio atau case fatality rate ini. Nah, case fatality rate ialah perbandingan antara jumlah kematian karena penyakit tertentu yang terjadi selama 1 tahun dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Untuk rumusnya sendiri, itu ada jumlah kematian akibat penyakit dalam periode waktu tertentu dibagi jumlah penyakit yang terdiagnosa dalam periode waktu yang sama, lalu dikalikan 100%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh jurnal. Di sini ada 2 jurnal yang saya ambil. Yang pertama, jurnal dengan desain studi kohort dengan judul Studi Kohort Kejadian Penyakit Demam Berdarah Dengue. Nah, di sini karena dia studi kohort, ukuran asosiasinya menggunakan RR. Dan untuk ukuran asosiasi ini biasa kita dapat lihat pada tabel di bagian hasilnya. Di sini saya sudah mengambil pada bagian tabel-tabelnya ada contohnya misalnya tabel 2 distribusi kejadian DBD berdasarkan kepadatan hunian rumah. Di situ terdapat RR 1,242. Untuk tabel 3 distribusi kejadian DBD berdasarkan status Maya Index, di situ ada RR 1,028 dan ada juga kejadian DBD berdasarkan kebiasaan melaksanaan 3M dengan RR 1,003 dan kebiasaan tidur pagi RR 2,041. Biasa untuk RR ini biasa ada di bagian kanan tabel atau di bawah tabel. Boleh next. Selanjutnya saya mengambil contoh jurnal faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian filariasis di Kabupaten Padang, Pariaman tahun 2010 sampai 2013. Untuk desain studi yang dipakai adalah case control. Karena case control maka ukuran asosiasi yang digunakan adalah OR. Nah, seperti jurnal yang sebelumnya, OR ini dapat dilihat pada tabel di bagian hasil, biasa ada di bagian kanan tabel.
Seperti pada tabel 2, hubungan umur terhadap kejadian filariasis, OR-nya sebesar 0,167, lalu hubungan jenis kelamin terhadap filariasis dengan OR 0,525, hubungan pekerjaan terhadap kejadian filariasis dengan OR 3,8, hubungan tempat pendidikan terhadap kejadian filariasis dengan OR 0,881, lalu hubungan pengetahuan dengan kejadian filariasis dengan OR 1,135 dan hubungan tindakan terhadap kejadian filariasis dengan OR 0,75. Sekian yang kami dapat paparkan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.